kasih Tuhan. Pagi hari ini kami kembali meninggikan Raja segala Raja. Pagi hari ini Engkau bangunkan kami karena ada pesan khusus buat kami semua sebagai umat-Mu. Pagi hari ini Tuhan kami menikmati hadirat-Mu. Lepas rindu kepadamu, lebih lagi mencintaimu, memperbaiki hati kami, menegur setiap kebingungan hidup kami. Engkau luruskan hati kami tegak lurus kepadamu ya Tuhan. Tidak ada ilah lain dalam hidup kami. Hanya ada satu nama, dan nama itu adalah Raja segala Raja. Katakan sama-sama, Dia adalah Raja segala Raja. Berkati hati kami, siapkan hati kami untuk mendengarkan sebagian daripada sabda firman-Mu. Hamba mengangkat hari ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, mulai dari sesi pertama sampai sesi selanjutnya. Kami akan disegarkan oleh firman-Mu. Karena Engkau adalah Bapa yang baik. Bapa yang sayang kepada kami. Kami mengundang Roh Kudus untuk beracara dari awal, pertengahan sampai akhir ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan semua yang diberkati Tuhan berkata, amin. Sebelum kita duduk, coba lihat kiri kanan Anda, katakan, senang sekali melihat Anda pagi hari ini. Salam satu sama lain. Salam satu sama lain. Oke. Oke, selamat pagi, shalom. Katakan kiri kanan Anda, senang sekali saya duduk di sampingmu, katakan. Katakan sekali lagi, saya mau dengar firman Tuhan, jangan ganggu-ganggu, katakan. Oke, puji Tuhan. Anda dikasih buku catatan, betul ya? Pastikan Anda juga dikasih bolpen, betul? Betul? Ada yang tidak ada buku catatan atau bolpen, angkat tangan? Oh, Bapak Catur, Pastor Catur sama Ibu tolong dikasih buku catatan. Ada yang belum dapat, Anda angkat tangan, Asyir akan lihat, diberikan kepada Anda. Ada? Oke, pastikan kita mencatat apa yang kita dengar selama retreat ini ya. Oke, udah itu Anda simpan, Anda belajar, kita semua belajar termasuk saya yang berbicara pagi hari ini. Oke, kemarin saya sharing firman Tuhan di sesi pertama, bagaimana kita diingatkan Tuhan, belajar dari firman Tuhan tentang seorang yang namanya Yudas Iskariot. Semua katakan Yudas Iskariot. Kita tahu cerita tentang dia. Dan saya berdoa supaya kalau Anda nanti mempunyai anak lagi, jangan kasih nama Yudas Iskariot. Oke? Please. There is something about the name. Ada satu hal yang tentang nama tersebut. Kemarin saya bagikan, coba tampilkan layar pertama dari Wahyu pasal 12 ayat 11. Terjemahan sederhana Indonesia. Saya bagikan di poin pertama, yang saya bagikan adalah saudara-saudari. Saudara-saudari kita, dengarkan ya, sudah mengalahkan iblis karena mereka percaya penuh. Semua katakan percaya penuh. Pada kemenangan anak domba, waktu darahnya dicurahkan bagi mereka. Saudara-saudari kita mengalahkan iblis karena mereka percaya penuh pada kemenangan anak domba waktu darahnya dicurahkan bagi mereka.
Diingatkan oleh firman Tuhan minggu lalu bahwa kita nih sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen lahir baru, kita harus pertahankan, pegang sampai titik darah penghabisan, mencapai garis akhir. Kepercayaan kita tuh harus tetap penuh. Berbicara tentang kepercayaan, keyakinan, iman kita tuh harus tetap penuh. Semakin hari semakin meningkat. Semakin hari semakin bergairah. Jangan menjadi orang Kristen yang hanya bergairah setiap hari Minggu. Jangan menjadi orang Kristen anak-anak Tuhan yang rohaninya tiba-tiba naik tajam sewaktu ada retreat. Pulang retreat lagi, turun lagi ke bawah. Ya, saya katakan kemarin di khotbah tentang Yudas Iskariot, menarik sekali, saya ulangi sedikit, menarik sekali bahwa di meja makan di perjamuan kudus sebelum Yesus ditangkap dan disalibkan, Yesus membuka dirinya dan dia katakan, ada suatu hal yang paling sulit, terjemahan Message Bible Translation. Saya ulangi, ada hal yang paling sulit kepada murid-muridnya yang dia katakan, yang saya harus sampaikan kepada kalian. Nah, coba saudara, dia sebagai pemimpin pada waktu itu, coba saudara di level leadership manapun, di gereja, di pemerintahan, di rumah keluarga Anda atau di keluarga besar, di kantor Anda. Kalau bos Anda mengatakan ada sesuatu yang sulit yang saya harus sampaikan kepada kalian. Dan dia katakan salah satu dari kalian akan menyerahkan aku, akan mengkhianati aku. He open about it. Dan orang yang mau menganiaya aku ini betrayed me adalah orang yang duduk bersama-sama kita semua dan orang yang selalu memberikan makan saya setiap hari. Yudas Iskariot, tanggung jawab dengan keuangan perjalanan Yesus di muka bumi. Ada yang bertanya murid-muridnya, bukan aku kan Tuhan? Nah coba Anda renungkan sejenak momen itu ya. Anda relate kepada situasi zaman Anda sekarang. Bukan aku kan Tuhan? Atau kepada teman-teman akrab Anda, di kantor Anda, bahkan di gereja. Ini berbicara langsung seperti kumpulan komunitas orang Kristen. Sejak kecil. Datang si Yudas, bukan aku kan Rabi? Dan Tuhan katakan apa sama Yudas? Masih ingat kemarin? Masih ingat apa Bapak Saudara? Jangan main-main dengan aku Yudas. Semua katakan jangan main-main. Katakan kiri kanan lagi, kau jangan main-main dengan Tuhan. Katakan lagi, kau jangan main-main dengan gereja. Katakan. Pesan ini harus disampaikan kepada Anda, kepada generasi kita berikutnya. Supaya kita tidak lupa momen pertama Tuhan jamah Anda. Momen pertama Anda dibaptis air, penuh Roh Kudus, dipakai Tuhan untuk menangkan jiwa-jiwa. Itu momen-momen yang indah sekali. Dan saya katakan kemarin bahwa iblis itu ya, saya terus merenungkan dari 1-2 bulan yang lalu saya persiapkan firman ini. Saya merenungkan kemarin malam, saya merenungkan iblis itu berani sekali masuk ke lingkaran inti pertama Yesus murid-muridnya. Menerobos. Masuk loh di meja perjamuan, bukan lagi main basket atau lagi nari-nari seperti tadi pagi. Tapi dia masuk di momen tertentu perjamuan kudus. Dia bisa menerobos dan yang dia hadapi adalah Yesus Kristus. Sendiri. Dia pikir pasti Yesus nggak tahu nih. Saya lagi kong kali kong sama kepala imam, sama pemimpin-pemimpin gereja pada waktu itu. Pasti Yesus nggak tahu. Dia menerobos masuk dan Tuhan Yesus itu santun. Gak mengucapkan nama. Bisa ngebayang gak kalau Yesus mengatakan Yudas. Padahal murid-murid yang lain udah bertanya, bukan aku kan Tuhan. Yudas sudah gelepak apa gemeteran di dalam hatinya. Waduh, dia tanya sama aku enggak? Dia tanya sama aku enggak ya? Kita harus marah sama si iblis karena dia bisa menerobos lingkaran pertamanya Yesus. Gak ada pengawalan khusus. Yesus tidak sebutkan nama. Saya renungkan kemarin, kalau Yesus sebutkan nama,
mati si Yudas. Atau kalau Yesus sebutkan nama, bisa menjadi bahan gosipan. Kalau Anda baca lebih teliti di Injil kemarin bahwa mereka bertanya-tanya satu sama lain, siapa ya, siapa ya? Harusnya kita sebagai anak Tuhan juga demikian. Urusan masing-masing kita, urusan Anda sama Tuhan. Gak gosip. Ada pesan khusus Tuhan katakan kepada kita semua. Pagi hari ini saya akan bahas tentang bagian yang kedua. Kalau kemarin saudara-saudari kita sudah mengalahkan iblis karena mereka percaya penuh pada kemenangan anak domba waktu darahnya dicurahkan bagi mereka. Hari ini saya mau bagikan dan mereka menang. Semua katakan mereka menang. Lebih keras, mereka menang. Kenapa mereka menang? Bukan menang lotre ya, menang. Karena mereka menang karena mereka tidak malu bersaksi tentang Sang Raja Penyelamat. Mereka tidak menyayangkan nyawa mereka sendiri, bahkan rela mati demi kesaksian itu. Mereka menang karena kenapa? Mereka tidak malu bersaksi. Orang yang mengerti kepercayaan yang penuh kepada Yesus menang sepenuhnya karena anak domba Allah. Orang yang mengerti mati Yesus di kayu salib, Anda akan tahu bahwa Anda secara otomatis akan memberikan kesaksian hidup Anda kepada orang lain. Sekarang pertanyaan, kenapa saya nggak bisa bersaksi? Kenapa saya belum bisa memenangkan satu jiwa pun? Mungkin ada sesuatu yang perlu Anda luruskan di dalam hati Anda. Bagaimana Anda melihat kepercayaan penuh Anda kepada kemenangan anak domba Allah? Gak main-main Bapak Ibu Saudara. Saya katakan ini karena saya juga mengalami sejak hari pertama saya bertobat. Hari pertama tidak ada kelas, tidak ada pengajaran, tiba-tiba hati saya tergerak saja untuk berbicara sama orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Satu kali saya masuk ke kelas di kampus saya berdoa supaya saya mencari gereja yang dulu saya pergi di daerah Washington, namanya Gereja Maranatha. Saya ingat sekali momen itu setelah saya bertobat tahun 82, saya pindah ke sekolah Oregon State University. Saya mau sekali join gereja seperti di Maranatha itu, anak-anak muda masih baru, gereja 25 orang. Dan saya naik sepeda, dengarkan, saya naik sepeda sekolah saya, terus saya pakai jas. Naik sepeda pakai jas, keliling-keliling di kampus. Biasanya gereja kami yang di Washington itu di sekitar kampus, karena menjangkau anak-anak muda. Saya naik sepeda keliling-keliling, ada nggak tulisan Maranatha Campus Ministry? Saya keliling-keliling nggak ketemu. Saya kembali ke kos-kosan saya akhirnya nonton di televisi seorang pembicara evangelis terbesar pada zaman waktu itu tahun 82. Wah, saya tuh lebih semangat lagi. Saya bilang, Tuhan, saya mau gereja Tuhan. Hari Selasa saya masuk ke kelas, saya berdoa, Tuhan di mana gerejanya? Itu hungernya untuk Tuhan ya, haus dan lapar sekali setelah bertobat. Terus akhirnya saya masuk ke kelas, duduk di sebelah saya itu seperti orang Indonesia, namanya John Moa, sudah almarhum. Dia orang Hawaii, born di Amerika. Jadi dia pertama kali salam, hai, karena mungkin kita rambut hitam, hai, my name is John. Oh, my name is Marganti. Saya pikirkan, saya langsung tembak, you from Indonesia? So yakin aja kan, you from Indonesia? No, I'm from Hawaii. Where are you from? From Indonesia. Oh, Indonesia. Terus ngobrol, dia ngajak saya ke gerejanya. Ngajak, bukan injilis, semua katakan ngajak. Ke gerejanya, oh where is your church? Karena hati-hati, nama gereja apa? Oh, I go to Maranatha Christian Church. Oh, Maranatha. Oke, saya tanya lagi, oh yang di Seattle sama. Oh oke, saya datang. Hanya karena berbincang-bincang sama beliau di kelas. Tapi hati saya hari Minggu rindu sekali untuk cari komunitas Kristen gereja lokal. Karena rindu hati saya, Tuhan connect pelan-pelan. Dan lanjut cerita, saya berjemaat di sana. Saya ingat sekali satu orang Indonesia, teman kelas saya. Minggu berikutnya duduk di sebelah saya lagi.
Ini pasti orang Indonesia nih, bukan orang Hawaii. What's your name? Dia bilang Ito. Waduh, ini Jepang-Jepangan nih, Ito. Oh, nama saya Marganti. Dari mana? Dari Indonesia. Oh, dari Indonesia. Oh, saya juga dari Indonesia. Dia juga baru masuk semester pertama. 1 minggu kemudian ya, dari ketemu sama John Moa ini. Dan pada minggu yang sama ada outreach di gereja kita di sana. Karena gereja yang masih kecil. Terus saya sudah kenal dia dalam 1 minggu tuh saya kontak karena orang Indonesia, kalau ketemu orang Indonesia tuh senang sekali ya. Tahun 82 tuh masih jarang orang Indonesia. Terus saya ajak, itu kamu ngapain hari Kamis? Saya ingat banget weekdays meeting hari Kamis. Oh enggak ngapa-ngapain. Yuk datang ke ada ibadah kita. Dia datang. Saya jemput naik sepeda. Karena kotanya kecil. Dia datang, ada pembicara tamu. Dia maju untuk bisa kakinya tuh pendek sebelah. Didoakan sama pembicara tamu, kelewatan didoain. Benar kelewatan saya lihat. Terus didoakan lagi, sama. Ini ceritanya Bapak Ibu Saudara. Akhirnya singkat cerita orang ini bertobat terima Tuhan. Jadi saya masih baru orang Kristen, masih baru jadi orang Kristen lahir baru. Sekarang saya bisa katakan kepada kita semua, sering saya kasih kesaksian. Tugas Anda dan saya cuma ajak orang. Orang itu mau datang ke gereja, masuk di dalam gereja, urusan dia sama Tuhan. Ada amin gak Bapak Ibu Saudara? Jangan coba-coba bicara untuk menyelamatkan dia, memaksa dia untuk bertobat. Tidak, urusan dia sama Tuhan. Tuhan bisa aku menanam, kata Apolos menyiram, Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Jadi tergantung sama kita ini mau bercakap-cakap tidak. Kalau kita kenal tahu bahwa kita sudah menang, saudara-saudara kita sudah menang karena mereka percaya penuh kepada anak domba, darah anak domba yang disalibkan itu. Kita otomatis bergerak, enggak disuruh-suruh. Si Ito itu kakaknya minggu depannya diajak lagi ke pertemuan yang sama. Dia harus bawa mobil 3,5 jam ke tempat kami. Dia ada hadir di pertemuan, ditantang bertobat, dia bertobat. Namanya Iwan, ada Ito, ada Iwan. Iwan yang sama ini beberapa tahun ke depan, 5-6 tahun ke depan, salah satu panitia KKR terbesar di Jakarta kasih melanda Jakarta. Ya, kalau saya perhatikan seperti demikian ya, dia aktif sekali, dia radikal sekali menjadi pilar di gereja lokal. Waktu kita mulai di Jakarta, kita nggak bisa tahu rencana Tuhan yang besar. Amin saudaraku. Jangan diam-diam amin saudaraku. Bergerak. Karena Roh Kudus itu ada dalam hidup kita. Dan mereka menang karena mereka tidak malu. Semua katakan tidak malu. Anda nggak tahu Alkitab, Andalah Alkitabnya. Anda nggak tahu ayat, Andalah ayatnya. Orang akan baca dari kepala atas rambut Anda sampai ke kaki Anda. The way you live, cara hidup Anda. Gereja pun demikian. Mereka menang. Saya suka kata-kata menang. Semua katakan menang, katakan. Jangan menang hanya hari Minggu, waktu retreat. Jangan Bapak Ibu Saudara, setiap hari. Karena mereka tidak malu bersaksi tentang Sang Raja Penyelamat. Lanjut kepada Yudas kemarin, Lukas pasal 22 saya katakan, maka masuklah iblis ke dalam Yudas. Yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah. Dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. 30 keping perak harganya. Kalau dalam tradisi sejarah bangsa Yahudi, 30 keping perak itu upah bagi seorang budak. Murah sekali. Otaknya Yudas itu sebagai bendahara otak uang. Dijual Yesus 30 keping perak karena dia orang Yahudi mengatakan ini raja sesat, orang sesat, ini budak ini.
dan kepala imam-imam pengawal kerajaan Romawi pada waktu itu 30 perak, murah ya, dikasihlah. Saya lanjut ayat ini. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus. Kita baca sama-sama, 2-3. Sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Sesudah Yudas pergi, Yesus baru bisa mengungkapkan kembali visi besar dari Bapaknya di sorga. Sebab itu saya katakan kemarin, pastikan tidak ada Yudas Iskariot di dalam kita, hati kita, di dalam keluarga Anda, di dalam pekerjaan usaha Anda, di dalam ke gereja Tuhan, di dalam kepemimpinan gereja, di dalam kersel Anda, pastikan Yudas Iskariot itu pergi. Yudas kehilangan visi Allah di meja perjamuan tersebut. Yang Tuhan ingin sampaikan kepada mereka. Visinya Tuhan apa? Seluruh bumi penuh dengan kemuliaan Allah. Betul Bapak Ibu Saudara? Di kitab Habakuk pasal yang kedua. Seluruh bumi penuh dengan kemuliaan Allah. Itu visinya Bapa di sorga. Dan Yudas missed it. Karena dia pergi. Saya mau sampaikan di sini, Anda nggak usah takut-takut iblis akan menyerang Anda atau tidak. Anda nggak usah takut apakah seperti tadi kemarin malam Pastorul bicara dekat pinjakan jasad Niko saja sudah ketakutan. Tahukah Anda, Yudas pergi tinggalkan Yesus yang diurapi. Yudas pergi keluar dari kelompok 12 yang diurapi, itu gak diusir. Iblis itu otomatis akan lari dari Anda, gak akan bisa mendekat kepada Anda, karena Anda, kita semua diurapi Tuhan. Nah, percaya katakan amin. Nah kalau Anda gak diurapi Tuhan, dikejar-kejar iblislah Anda. Ditipu-tipu iblislah Anda. Gak mempunyai membedakan roh yang mana ya, gak bisa membedakan. Tapi Yudas ini pergi. Baru Yesus katakan tadi, dikatakan apa? Bahwa sekarang. Karena Yudas sudah pergi, sekarang anak saya ini bisa menyampaikan apa yang Bapakku pesan supaya seluruh bumi dipermuliakan, supaya Bapakku dipermuliakan. Kenapa hidup Anda mandek-mandek? Kenapa hidup kita enggak berhenti sana, jalan lagi, berhenti sana, jalan lagi? Karena kenapa? Mungkin ada duri dalam daging kita yang belum selesai, yang perlu dibersihkan. Ini berbicara buat kita semua Bapak Ibu Saudara. Ayat berikutnya dikatakan, Yudas itu tidak mengerti dan tidak mendapatkan visi daripada Allah. Slide berikutnya Amsal 29 ayat 18 kita baca dengan suara keras 2-3. Bila tidak ada visi umatku, bila tidak ada visi umatku binasa, terjemahan yang dikatakan Amplified, where there is no vision. Apa tuh no vision? Visi itu apa? No revelation of God. Tidak ada pewahyuan tentang Allah. Yang saya tadi katakan, mereka percaya penuh karena darah anak domba Allah. Enggak ada pewahyuan tentang anak Allah, bahwa dia itu sudah mati dan bangkit kembali. Jadi dianggap enteng saja Bapak Ibu Saudara. No revelation of God and His word, dan firman yang gak tahu. Kita ke gereja, kita beraktivitas tapi no word of God. The people are unrestrained. Kenapa? Unrestrained itu binasa. Karena kalau nggak ada wahyu. Saya catat beberapa dari terjemahan lain di slide berikutnya, bisa ditampilkankah? Kalau there is no vision itu terjemahan lain dari BIMK, tidak mendapat bimbingan dari Tuhan. Kalau dari ISF, tidak ada visi profetik. Kalau dari message, tidak bisa melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan. Yudas Iskariot bersama-sama Yesus 3,5 tahun.
Melihat, Yesus kemana melihat? Dia melihat Zakheus, Lazarus, semua dia lihat. Mukjizat demi mukjizat dia lihat. Tapi dia nggak bisa melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan. Saya nggak mau jatuh dalam hal seperti begini. Apa sih yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup Anda? Dalam keluarga Anda, dalam pekerjaan Anda, dalam usaha Anda. Apa sih sebenarnya only you know? Hanya Anda yang tahu. Bukan gembala Anda. Bukan suami istri Anda. What is God doing in your life? In your family. Di dalam pekerjaan Anda. Tidak bisa melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan. Celaka kita Bapak Ibu Saudara. Saya mau katakan tegas, don't call yourself to be a Christian kalau Anda tidak mau totally sold out for Jesus. Tuhan Yesus segera datang. Sudah ada tanda-tanda di muka bumi ini. Come on guys. Kita harus waspada dan berjaga-jaga. Tidak bisa melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan. Mereka tersandung diri sendiri. Gak didorong. Not stumble because somebody pushed them. Tapi stumble over themselves. Tersandung sendiri. Karena gak ada bimbingan, karena gak ada apa, gak ada visi profetik. Yang terjemahan International Children Bible, no word from God. Tidak bisa dikontrol. Oh my God. Manusia tidak bisa dikontrol, oh my God. Dilayani, ditegur, dinasihatin, gak bisa dikontrol, lepas. Yang terakhir, easy reading version tidak dibimbing oleh Tuhan. Yudas. Nah kita lihat sekarang, kita geser sebentar itu dasarnya. Kita geser sebentar cerita tentang Habakuk. Kalau Yudas tidak tahu apa yang Tuhan Yesus sedang kerjakan. Tapi Habakuk tahu apa yang Allah sedang kerjakan dalam hidup dia. Habakuk pasal 2 ayat 1 sampai ke 2 dikatakan, aku ada di depan, kita baca bersama-sama jemaat Tuhan, 1, 2, 3. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmannya kepadaku. Dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Ayat yang ketiga, 2, 3. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan. Kita baca begitu enak. Tapi Anda tidak tahu sejarahnya seperti apa Habakuk ini. Sama seperti Yudas dulu di meja perjamuan, berdialog sama Yesus. Tetapi Habakuk ini sendiri. Dan dia berdialog sama Tuhan, bukan sama umatnya. 3 bab, Habakuk ada 3 bab. 3 bab dari kitab Habakuk itu menunjukkan Habakuk bergumul, berdialog dengan Allah. Sama seperti Yudas. Dalam penderitaan. Tetapi akhirnya belajar untuk percaya kepada Tuhan apapun yang terjadi. Nah Yudas bersama Yesus percaya sama Tuhan tapi percayanya dipilah-pilah. Yang ini saya suka, yang ini saya tidak suka. Kalau Habakuk apapun yang terjadi dia tetap percaya. Kita lihat. Jadi inti pokok dari kitab Habakuk itu adalah tentang keyakinan perjalanan rohani setiap orang percaya kepada Tuhan. Tentang keyakinan imannya, dia pasti bisa menang. Dia pasti bisa menang. Apapun yang terjadi tidak peduli betapa sulitnya keadaan di luar yang mungkin terjadi. Nabi Habakuk ini nabi yang unik karena kenapa? Nabi tersebut tidak berbicara ke umat Tuhan tapi berdialog kepada Tuhan. Simpan waktu sama Tuhan.
Nabi Habakuk bertanya kepada Tuhan, mengapa sih kejahatan dan ketidakadilan terus terjadi di dunia dan mengapa Tuhan seakan-akan tidak peduli? Tuhan menjawab dia akan menghukum bangsa-bangsa yang jahat tetapi mereka akan dihukum oleh bangsa lain yang juga jahat. Coba saudara, Tuhan katakan, aku akan menghukum bangsa-bangsa yang jahat, tetapi juga aku akan pakai bangsa-bangsa yang jahat menghukummu dan bangsamu. Waduh, ngeri sekali itu. Ternyata Tuhan tuh punya cara untuk memproses, memurnikan iman kita. Dia punya cara. Kadang-kadang kita tidak sabar. Padahal Tuhan katakan kepada Habakuk, Yehuda sudah berbuat moral, dosa yang tidak benar, sudah menyembah Baal. Sekarang kamu lihat Habakuk, semua nih orang-orang sekelilingmu, orang-orang Babel ini mau menghancurkanmu, aku yang izinkan itu terjadi. Coba saudara bayangkan, oh Tuhan izinkan. Tapi lanjut, Habakuk bingung karena Allah berencana menggunakan Babel untuk menghukum umatnya sendiri, Yehuda, meskipun Babel jauh lebih jahat daripada Yehuda. Melalui dialog ini Habakuk belajar tentang kesabaran. Semua katakan kesabaran Tuhan. Janjinya untuk mengembalikan keadilan dan pentingnya iman dalam menghadapi kesulitan. Anda mau menjangkau jiwa-jiwa, memenangkan jiwa-jiwa, pasti banyak penderitaan. Pasti banyak tantangan. Kalau kita tidak hati-hati, muncullah kedagingan kita. Dengan memandang Kristus dan pekerjaannya di kayu salib, kita dibebaskan oleh Roh Kudus dari kepercayaan diri sendiri kepada kepercayaan kita kepada Tuhan. Habakuk sedang diuji, dia menguji percaya diri sendiri atau dia menanti Tuhan. Di ayat pertama dikatakan di Habakuk pasal pertama, di pasal kedua dia pergi naik untuk mengintai. Tuhan itu kira-kira bicara apa? Yudas juga begitu, dia pergi duduk untuk mengintai. Bisik-bisik, apa yang Tuhan bisikkan? Apa yang dia dengar, dia bocorkan. Gosiplah kepada si kepala-kepala agama ini. Cuk. Berapa banyak gereja, cuk. Semua katakan sama-sama, cuk. Katakan. Jangan lihat saya, cuk. Sampai kepala net pun gosip di gereja kedengaran. Seperti yang dikatakan di perjanjian baru mengacu pada kitab Habakuk. Orang benar akan hidup oleh iman. Habakuk pasal 2 ayat 4. Jadi imannya Habakuk ini sedang diuji Tuhan. Habakuk orang benar tapi dia juga nyesel. Dia juga menderita. Kenapa sih Tuhan tuh enggak segera mengadili yang jahat-jahat ini? Kalau kita mungkin ya, dengarkan. Mungkin kita berpikir Tuhan cabut orang ini Tuhan. Cabut orang ini Tuhan. Selalu menjadi duri dalam hidup aku Tuhan. Gerejaku Tuhan. Cabut ini. Maaf ya mungkin ya. Ada satu kejadian. Saya mungkin pernah cerita atau tidak saya lupa. Di salah satu gereja di Indonesia. Gereja dari CBC. Salah satu pemimpin ini selalu membuat ulah. Selalu membuat ulah. Aduh saya pikir gimana ya. Senior pastornya juga sudah komplain. Ini gimana cara ngatas. Pokoknya tuh terjadi. Dia mau seperti Firaun atau Nebukadnezar. Otoriter raja. Waduh. Perempuan lagi saudaraku. Selalu membuat ulah. Saya dengar kita ngomong tetap aja begitu. Iya hari ini besok berbeda. Iya tunduk kepala hati yang berbeda. Singkat cerita gue juga udah kesel ya. Gimana cara ngatasi Tuhan? Gue tempelnya gue berdosa. Gue potong telinganya kan firman Tuhan ada potong telinga tuh si Petrus prajurit Roma. Waduh gak mungkin juga lah ya. Ntar KDRT dan semuanya gitu ya. Gimana caranya ya? Tiba-tiba Roh Kudus ingatkan saya. Ingatkan saya. Orang-orang seperti gini spirit. Bukan orangnya spirit seperti begini. Serahkan kepada iblis. Betul kan ada di Alkitab kan?
Tahu di Alkitab Paulus katakan, oke begini serahkan sama iblis. Oh oke. Saya bilang sama senior pastornya, Tuhan katakan kepada saya, om pusing, saya pusing, semua kita pusing, serahkan kepada iblis. Hah? Ada di firman Tuhan. Ada di firman Tuhan, saya bacakan, oh gitu ya. Ya sebagai gembala sidang dia mungkin maju mundur, tapi yuk kita serahkan sama iblis. Karena pada waktu itu ada kasus besar sudah hampir masuk ke pengadilan kasusnya. Jadi nama gereja udah datang ke pengadilan. Dia menuntut ini orang gembala di sana tuh harus dipenjara. Karena begini. Sudah datang. Hamba Tuhan ini hanya mau mengalah. Sudahlah gak ada bukti gak apa-apalah. Tapi suatu kita akan serahkan kepada iblis pastor. Kita berdoa. Tuhan kami serahkan sebutin nama orang ini kepada iblis. Supaya dia bertobat dan jiwanya dipulihkan. Tahu saudaraku, in one day dalam satu hari, orang yang melapor ke polisi tarik laporannya. Dicabut laporannya. Polisi senang karena gak tahu dari mana kok bisa ditarik. Dicabut. Karena kita berdoa. Amin saudaraku. Ya tapi Anda yang dicabut oleh iblis itu harus yang kelas berat. Jangan gara-gara kurang pedes atau kurang masak apa. Kau doakan suami cabut. Serahkan sama iblis. Hati-hati. Kita punya kuasa kok. Betul tidak Bapak Ibu Saudara? Jangan jadi kita menjadi anak-anak Tuhan yang melempem. Tuhan tuh gak pernah buat gereja tuh melempem. Oh terima kasih. Saat kita merenungkan kitab Habakuk dalam sejarah penebusan, kita mengingat komitmen Allah yang tidak berubah untuk memelihara umatnya. Ia akan memelihara dan memurnikan umatnya dengan segala cara. Semua katakan segala cara. Katakan kiri kanan Anda, segala cara kau akan dimurnikan. Katakan. Namun ia terkadang melakukan dengan cara yang sangat misterius. Misterius. Maksudnya apa pastor dengan cara misterius seperti Yudas? Cara Yesus menangani Yudas misterius. Karena Yesus santun, salah satu dari kalian akan mengkhianati aku. Gak jadi makan, saudara mau makan ini, gak jadi makan. Gak ada apetatnya, siapa ya? Lu ya? Siapa ya? Dan Yesus lebih spesifik, dia yang memberi aku makan setiap hari. Siapa ya? Gak mungkin dipikir Yudas karena bagian keuangan. Yang beli makan mungkin kasih uang Yudas, tapi siapa ya? Oh Petrus, pokoknya begitu. Gak jadi makan. Aduh Tuhan Yesus. Aduh Tuhan Yesus. Tolong kami Tuhan. Katakan tolong aku Tuhan. Jangan jadi Yudas Iskariot akhir zaman. Slide berikutnya. Kira-kira kalau saya rangkumkan si Habakuk itu seperti dia dapat vision dari Tuhan. Ini Habakuk dan Yudas ya. Habakuk dia dapat vision dari Tuhan. Terus visinya tuh dia lakukan mission. Anda baca 3 Habakuk bab itu ya, begitu kira-kira ceritanya. Terus habis itu dia punya rencana goal. Terus habis itu strategi. Tetapi dia sabar untuk menantikan action plan-nya. Kita harus sabar untuk memenangkan jiwa-jiwa. Apa goal kita memenangkan jiwa-jiwa? Apakah gereja ini ditargetkan tahun depan kita akan menangkan 100 orang, kalau enggak gereja kita tutup. Enggak begitu. Di dalam pertemuan AVC tahun 2025 awal tahun ini bulan Januari, ada 2 kata yang saya sampaikan kepada jemaat. Kita semua melayani Tuhan, anggota jemaat ada 2 kata. Siapa yang masih ingat 2 kata itu? 2 kata penting. Follow up, semua bilang follow up. Action plan-nya. Tampilkan boleh slide yang berikutnya. Kita berdoa, saya bagikan waktu itu Kersel. Pastor Ruli bagikan Kersel, lihat tanggung jawab untuk Kersel dari 17 Kersel yang ada.
kita double menjadi angka 34. Kira-kira itu salah satu yang dibicarakan buat engkau, Zevanya. Cell leaders baru yang sudah dipilih dan ditunjuk. Coba yang kemarin sudah di training, Anda menjadi cell leader sama wakil, bangkit berdiri, silakan. Zevanya, siapa lagi? Esther, Vera, ada lagi? Yuri, Tresnan, berikan tepuk tangan kepada mereka. Di tengah-tengah kesibukan pekerjaan mereka, diinstruksikan, bahkan diperintahkan. Take dominion. Sudah diberkati Tuhan dalam pekerjaan, hati-hati berkat Tuhan itu jangan menyempitkan atau mengeringkan atau menghimpit iman Anda. Kita percaya masih ada 6 bulan ke depan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita nggak akan paksa. Kalau Anda belum siap jadi pemimpin sel, ayolah udahlah lu lah pemimpin nih, gue target nih. Nggak begitu. Itu namanya Kristen kampungan. Yang kedua kita bicara kalau ada kerselnya bertumbuh, leadershipnya bertumbuh. Gak gampang, Yesus pakai 12 orang. Jungkir balikan dunia, 1 murtad. Gak gampang. Dan dia mulai dengan bukan yang besar tapi dengan yang kecil, kelompok kecil, 12 murid. Sewaktu dia mau naik ke surga juga masih ragu-ragu nih murid-muridnya. Kita berdoa, saya sharing juga tentang doa jemaat. Yang biasanya, ini saya sekarang mau mengingatkan kita, saya bicara seperti penggembalaan sekarang, mengingatkan, memfollow up kita action plan. Mengenai doa jemaat, yang biasanya sejak COVID, si tante COVID itu, si Namboru COVID kalau aku bilang, melanda dunia, membuat pendeta stres. Betul Pastor Catur? Sangat stres sekali. Nggak tahu mau ngapain. Saya ingat sekali khotbah direkam. Waduh, urapan Tuhan cuman ada kameramen sama saya sama dua orang sebelah di gereja auditorium. Wah, puji Tuhan, bla bla bla. Tiba-tiba salah. Kameramen ulang pastor, nggak ada urapan lagi. Nggak bisa diulang urapan Tuhan, betul tidak? Betul tidak Bapak Ibu Saudara? Sudah menjadi histori, aduh stres sekali. Saya harus belajar di rumah di kaca. Begitu lagi. Waduh Tuhan. Doa, ibadah 10 orang. Kursinya jauh-jauh, benua utara selatan jauh-jauh. Aduh Tuhan, lu kalau sebagai gembala, aduh stres. Kapan ini Tuhan? Terus berlanjut. Akhirnya jemaat apa? Doa via Zoom. Nggak pernah ada di Alkitab doa via Zoom. Memang belum ada Zoom pada waktu itu. Waduh, nggak tahu. Lagi berdoa, tidur. Amin, yes amin. Hanya malaikat yang tahu. Jujur aja. Stres, saya stres Tuhan. Gimana Tuhan ya? Terus saya buat rule. Kalau berdoa coba buka kamera, susah juga ya. Paling nggak level pemimpin, level departemen, buka kamera. Wah mereka berdandan. Oh iya pastor. Lagi bicara, dimatikan kamera, buka kamera. Masa begitu sih? Disuruh-suruh. Ini domba atau kambing kira-kira ya. Gue gak bisa bedain. Udah itu 2 Zoom, baru 2 tahun lalu, 1 tahun lalu kami rapat elders penatua. Pastor kalau kita bisa langsung on site. Kapan? Malam, hari Jumat. Aduh Tuhan malam Jumat Jakarta setan di mana-mana. Aduh, saya pending, saya cari Tuhan sabar, pendoa siapa sabar, elder sabar. Bukan apa-apa, gue jauh juga dari Lebak Bulus ke Central Park. Aku udah tahu setan di daerah Ben Hill, setan di daerah Permata Hijau, pasti merajalela. Terus ya udahlah kita coba ya, saya tahun ini Rise and Build. Waduh Pak Ketum Sinode, Rise and Build, oke bos. Kalau sama Ketum, oke bos. Pertemuan Sinode, saya siap, oke bos. Tapi dia masuk ke gereja, oke bos. Saya harus hormat kepada dia, Rise and Build, yes.
Mulai kita atur strategi, vision, mission, goal, strategi, dan action plan. Follow up. Jadi awal tahun kita coba doa onsite. Tapi Tuhan katakan supaya enggak drop drastis. Biasanya kalau kita doa Zoom tuh minimum around 80 ke 100 rata-rata. Ya. Tapi waktu doa onsite pertama itu lakukan pertemuan pelayan setelah doa. Oke. Jadi jam 9 kita doa, lanjut pertemuan pelayan. Jadi wah banyak 100 orang, 110 puji Tuhan. Kira-kira kalau gembala kan kira-kira makin besar angkanya makin enak ya pastor, betul ya? Tapi kalau padahal Yesus cuma bilang di mana ada 2 atau 3 orang. Betul 3? Adong 2 dan tolu, orang bahasa Jawa katakan, aku ada di sana. Kita mulai senang puji Tuhan bulan Januari. Kemarin bulan Maret, karena pertemuan para carriers cuma 50 ke 60, puji Tuhan. Nanti bulan Mei, tanggal 5 Sabtu, hari Sabtu, pertemuan doa onsite dan pertemuan lanjut pertemuan pelayan. Jadi kita bicarakan lagi mulai bulan Juni. Doa onsite kita coba sekali sebulan. Bukan setiap 3 bulan. Amin saudaraku. Aminnya kurang kuat kan. Kalau untuk doa tuh aminnya kurang kuat. Bilang amin pun harus diajarkan. Puang katakan. Puang. Doa itu penting. Yesus berdoa. Habakuk pergi naik untuk mengintai, berdoa. Nomor 4, jemaat yang hidup dan bertumbuh. Betul ya? Kalau benih firman Tuhan itu hidup, pasti bertumbuh. Jadi mulai sekarang jangan mendoakan supaya jemaat JCB, JB3 bertumbuh, salah doa. Doakan Tuhan supaya jemaat Jakarta City Blessing berkat bagi bangsa hidup secara rohani. Kalau hidup, benih yang hidup ditabur pasti bertumbuh. Betul tidak Bapak Ibu Saudara? Jadi kita berdoa supaya ada jemaat yang hidup. Kalau jemaatnya hidup otomatis setiap hidupnya diberikan kepada Tuhan. Otomatis bisa memenangkan jiwa. Saya katakan kita beriman tahun 2025. Setiap anggota jemaat menjangkau 1 jiwa. Oke? Katakan sama-sama. Saya katakan akan menjangkau jiwa. 1 jiwa tahun 2025. Baik gak gembalamu? Baik kan? Gak kasih target 25 kau jangkau. Kalau gak kau gak usah melayani, gak begitu. 1 jiwa saja. 1 jiwa 1 tahun bersahabat sama orang berdosa gampang sekali. Yang kelima, gedung gereja baru. Waduh, bukan apa-apa ya, gereja kita bagus sekali. Udah 10 tahun tahun ini. 10 tahun kan 11 tahun, Pastor 10 ya. 10 tahun. Tapi kalau kita diamin begitu saja, ya susah juga ya. Nanti jemaat bisa nyaman. Kita berdoa supaya ada gedung gereja baru, supaya luas tempatnya. Anak-anak sekolah minggu terlebih lagi bisa lari sana lari sini. Kita kalau saya di gereja enggak ada meja di kantor gereja. Salah seorang pendeta tanya, kamu kantornya sama-sama? Oh enggak ada meja, meja kita Tuhan Yesus. Meja kita di Starbucks, minum kopi, bayar kopi baru kita bisa rapat. Ada AC, nggak usah bayar listrik, ada kopi cuma 25.000, rapat kita berjam-jam. Kalau Anda perhatikan di gereja kita pertemuan apa? Di auditorium betul nggak? Satu sana sudut kiri, satu bagian timur. Kita percaya ada gedung gereja yang baru, yang percaya katakan amin. Amin saudara. Makanya akan kita bentuk tim panitia pembangunan. Yang satu lagi adalah merintis gereja, satu gereja. Doa tadi saya katakan seperti begini di slide berikutnya. Saya sudah sharing pada waktu itu peta persebaran anggota jemaat kita. Ini baik yang di Jakarta supaya para leaders PS itu pendoa syafaat di masing-masing wilayah itu ada yang menjaga teritori di sana. Kemarin waktu Niko sudah meninggal, saya suka sekali ada Niko tuh di Jakarta Pusat. Ada 17 orang leaders kita dan pendoa syafaat Maria di sana. Maria, Franz, sama Ray hadir.
Jadi bukan sekedar kita buat kayak begini. Karena kota Jakarta besar, gak mungkin yang selatan ke timur, emergency only. Demikian juga yang di peta persebaran anggota jemaat yang ada di Jabodetabek. Nah, Anda kalau nama Anda di daerah wilayah ini, Anda ada namanya di sana, begitu Anda dapat report dari sekretariat, langsung visit. Saya katakan, I'm proud of you, Ray, Maria, sama Franz. 3 hal saya mau tutup di sini yang mau saya sampaikan. Nomor 1 adalah kita baca sama-sama 2, 3, konsisten membangun hubungan pribadi Anda dengan Tuhan setiap hari. Nomor 2 apa? Bersabar untuk setiap janji-janji Tuhan. Nomor 3 apa? Aktifkan iman Anda di masa-masa sulit. Yang terakhir seperti kemarin, saya minta waktu tambah sedikit. Semua anggota jemaat kembali ke kursi belakang, ada mejanya, per meja ada 8 orang. Nanti Anda berdiskusi sebentar tentang 3 poin yang saya bagikan itu. Silakan sekarang Anda pergi ke meja belakang, tinggalkan saja tas-tas Anda, ambil meja, jangan terlalu ke belakang-belakang meja yang bagian-bagian depan. Silakan Bapak Ibu Saudara.